Hai semuanya, di video kali ini kita akan bahas untuk koin Kanto ya. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Hari ini yang sesuai dengan requestan teman-teman di kolom komentar, ini banyak banget yang udah request, wah bahas koin ini, bahas koin itu. Sekarang gilirannya kita bahas requestan dari Syakila ini tentang request koin Kanto. Kita akan coba. Kanto hari ini ada di harga 4.100 teman-teman, dan dia ada di peringkat 2.700 ya. Dan kalau kita lihat memang market kecenderungannya agak turun untuk hari ini. So ya teman-teman harus tetap untuk melihat ini sebagai sesuatu yang mungkin wajar karena Bitcoin sendiri juga sedang terkoreksi untuk hari ini. Kanto ini project apa? Dia adalah project berbasiskan DeFi, Decentralized Finance, yang sifatnya primitif, yang harus eksis dengan nama Free Public Infrastructure atau FPI. Um, Ya, ini adalah space di mana teman-teman bisa melakukan perdagangan, teman-teman. Seperti exchange juga ya, dia punya DEX. Dan kalau kita lihat untuk token ini bisa diperdagangkan di Gate.io, Bitget, BKX, Maxi, dan yang lain-lain. Jadi lumayan banyak exchange yang sudah bisa memperdagangkan untuk project ini. Sementara kalau kita masuk langsung ke kanto.io, di sini ada beberapa fitur seperti bridge, kita bisa bertransaksi lintas blockchain, terus ada staking juga, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan ya kalau teman-teman melakukan staking dengan jumlah minimum tertentu. Terus ada liquidity pool juga, kalau teman-teman yang mungkin nggak punya banyak uang, nggak punya banyak kanto ya, kalian nggak hold koinnya terlalu banyak, teman-teman juga bisa ikutin liquidity poolnya. Jadi ini dua ini sama, gain profit kalian nambah return, nambah kayak bunga gitu. Terus ada lending, fitur lending ini seperti simpan pinjam teman-teman, dan ini fungsinya sebagai coin governance juga. Jadi ini adalah basis dari fundamental Kanto. Lagi-lagi aku mau wanti-wanti, yang namanya token DeFi itu lagi dikejar sama yang namanya SEC sebagai regulator. Mereka bakalan membuat regulasi ke depannya. Jadi hati-hatilah teman-teman yang masuk ke project-project DeFi, setidaknya untuk jangka waktu beberapa bulan ke depan. Gimana untuk price actionnya? Kalau kita cek di CMC, dia agak sedikit turun, falling guys. Kalau kita lihat di time frame daily dulu deh. Di time frame daily pergerakan Kanto udah cukup turun. Ya, jadi lumayan turun. Dia ada di harga 0,26. Kalau kita lihat memang hal yang terjadi juga sama mayoritas kripto. Bitcoin pun hari ini udah turun juga ya. Jadi kalau Kanto turun ya itu wajar juga teman-teman. Kalau kita lihat penurunan yang terjadi ini sudah menunjukkan penurunan yang cukup ekstrim lah kalau menurut saya. Volume perdagangannya cenderung rendah, dan coba kita aktifkan indikator smart money. Smart money juga udah semakin menipis di market. So ini bukan tanda yang bagus. Kanto pertama kali listing di Bitget itu di tanggal 7 September 2022. Sekarang harganya udah sempat sentuh all time high di 0,8, tapi sekarang udah terkoreksi kembali. Kalau menurut saya Kanto sementara bakalan ya lanjut koreksi sepertinya ya. Kalau kita lihat ini koin nggak, ini token nggak punya maksimum supply teman-teman. Sementara teman-teman harus hati-hati, nggak ada maksimum supply itu berarti bisa di-create sebanyak-banyaknya. Takutnya nanti inflasi ya. Semoga aja enggak. Dan ya teman-teman kalau ada yang mungkin tertarik, sekali lagi hati-hati sama yang namanya SEC. SEC lagi gencar buat bikin regulasi. Kalau teman-teman salah dikit aja, misalkan ada salah satu DeFi yang ternyata dianggap ilegal, nah itu kita nggak tahu dan nasibnya koin-koin atau token yang dianggap ilegal tersebut. Jadi ya harus hati-hati sih sementara ini. Yang mau invest di DeFi mending tahan dulu dah sampai regulasinya bisa clear. Kalau yang mau spekulasi ya monggo-monggo aja, siapa tahu memang disahkan dan SEC juga oke, ya bisa jadi token atau koin DeFi kebanyakan pada naik lagi ke depan. Untuk level support, Kanto sendiri ada di posisi 0,23 teman-teman, dan ini merupakan level support yang paling dekat. Yang strong support sih ada di level di bawahnya di 0,15. Ini juga bisa menjadi level yang bakal menahan pergerakan dari Kanto ke depannya. Kita
kita nggak tahu dia bakalan ketahan di level mana, tapi kalau jangka pendek menurut saya Kanto masih bakalan berpeluang untuk turun. Ini penurunannya nggak sedikit loh teman-teman, bisa sekitar 16%, sampai lebih parah bisa tuh 47%. Jadi ya prepare lah buat penurunan yang mungkin lebih ekstrim lagi dari Kanto. Itu kalau kita cek dia di time frame daily, kalau di time frame 4 jam juga sama ya. Ini volume smart money-nya benar-benar kecil di market. Jadi jangka pendek kayaknya Kanto sendiri masih bakalan dalam tahap koreksi. Jadi koreksinya masih cukup ekstrim. Jadi gitu aja buat Kanto, semoga bisa bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan lain, ada komen lain buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Oke, sekian aja dan akhir kata saya Andre, makasih.